Selamat sore untuk teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pelapisan dengan metode hot dipping. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari mahasiswa Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Baik, yang di slide pertama, apa itu hot dipping? Hot dipping dilakukan dengan material logam pelapis yang dipanaskan sampai menjadi meleleh atau melebur. Kemudian bahan atau alat yang akan dilapisi dicelupkan ke dalam material leburan dan merendamnya sebentar. Setelah itu, produk yang akan dilapisi diangkat dan dibiarkan mendingin di udara. Jadi, ini itu prinsip dasar tentang apa itu sih hot dipping pada pelapisan. Berikutnya di sini ada benda kerja dan bahan pelapis yang digunakan pada metode hot dipping. Yang pertama, itu ada besi sebagai benda kerjanya dan seng sebagai bahan pelapisnya. Nah, berikutnya ini ada metode pelapisan hot dipping. Metode pelapisan hot dipping yang dimana logam pelapisnya dipanaskan terlebih dahulu hingga mencair. Kemudian, logam yang akan dilapisi, yang biasa disebut dengan logam dasar, akan dicelupkan ke dalam bak galvanis yang telah terisi seng cair. Sehingga dalam beberapa saat logam tersebut akan terlapisi oleh lapisan berupa lapisan paduan antara logam pelapis atau seng dengan logam dasar dalam bentuk ikatan metalurgi yang kuat dan tersusun secara berlapis-lapis yang disebut fasa. Ini di bawah ini ada gambar contoh metode pelapisannya dari caustic cleaning, rinsing, pickling, rinsing, flux solution, drying, zinc bed, sama cooling and inspection. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang caustic cleaning atau degreasing. Jadi proses yang pertama ini merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran, minyak, lemak, cat, dan kotoran padat lainnya yang menempel pada permukaan spesimen. Nah, proses pembersihan ini dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH atau soda kaustik dengan konsentrasi 5% sampai 10% pada suhu 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Kemudian ada rinsing yang pertama, yaitu bertujuan untuk membersihkan soda kaustik pada proses pertama tadi yang masih menempel pada permukaan spesimen dalam dengan menggunakan air bersih pada temperatur kamar. Berikutnya ada pickling. Pickling bertujuan untuk menghilangkan karat yang melekat pada permukaan spesimen dengan cara dicelupkan ke dalam larutan HCl atau asam klorida atau larutan H2SO4 atau asam sulfat dengan konsentrasi 10% sampai 15% selama 15 hingga 20 menit. Berikutnya ada rinsing yang kedua, yaitu bertujuan untuk membersihkan larutan HCl atau H2SO4 yang menempel pada spesimen saat proses pickling kedua tadi dengan menggunakan air bersih pada temperatur kamar. Yah, ada tukang bakso. Berikutnya ada fluxing. Proses fluxing merupakan proses pelapisan awal dengan menggunakan zinc, amonium, chloride atau ZaC dengan konsentrasi 20% hingga 30% selama 5-8 menit. Proses fluxing dilakukan dengan tujuan yaitu sebagai lapisan dasar untuk memperkuat lapisan seng pada saat dilakukan proses pelapisan. Yang kedua, sebagai katalisator reaksi terjadinya pelapisan FeZN. Yang ketiga, untuk menghindari terjadi proses oksidasi sebelum proses galvanizing dilakukan. Pada proses fluxing ini berlangsung pada temperatur 60 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Hal ini dimaksudkan agar perpindahan panas pada spesimen berlangsung secara perlahan dan bertahap sehingga dapat menghindari terjadinya deformasi plastis yang dapat mengganggu proses pelekatan seng pada benda kerja saat proses galvanizing berlangsung.
Berikutnya ada drying. Drying ini proses pengeringan dan pemanasan awal dengan menggunakan gas panas yang suhunya kurang lebih 150 derajat Celcius. Tujuannya untuk menghilangkan cairan yang mungkin terdapat pada permukaan spesimen, yang bisa menyebabkan terjadinya ledakan uap saat proses galvanizing berlangsung. Berikutnya ada zinc bed atau tahap pencelupan galvanizing. Spesimen yang telah mengalami proses persiapan atau pre-treatment mulai dari caustic cleaning sampai drying tadi. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan proses pencelupan atau galvanizing ini. Nah, tahap pencelupan dilakukan selama kurang lebih 1,5 menit pada suhu 440 derajat Celcius hingga 460 derajat Celcius. Ketebalan lapisan seng pada pelapisan dengan metode hot dipping galvanizing dipengaruhi oleh kondisi permukaan lamanya pencelupan dengan temperatur pencelupan. Yang terakhir ada cooling and inspection, yaitu tahap pendinginan dan tahap akhir pemeriksaan. Di sini tahap pendinginan dilakukan dengan mencelupkan spesimen ke dalam larutan sodium kromat dengan konsentrasi 0,015% pada suhu kamar ataupun dengan menggunakan air. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya white rust. Berikutnya ada, ini tahap proses pelapisan hot dipping. Jadi secara umum itu dibagi 3 tahap. Yang tadi tahap pertama itu ada dari degreasing, rinsing 1, pickling, rinsing 2, fluxing, drying. Terus tahap kedua itu tahap utama, tahap pencelupannya. Dan terakhir tahap 3 itu pendinginan dan pemeriksaan tadi. Nah, ini berikutnya kondisi operasional. Jadi, kondisi operasional ini, temperatur galvanizing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil lapisan. Kedua, kenaikan temperatur pencelupan akan meningkatkan reaktivitas larutan seng sehingga mengakibatkan lapisan seng yang menjadi tebal. Kenaikan temperatur pencelupan jadi akan meningkatkan reaktivitas larutan seng sehingga mengakibatkan lapisan seng menjadi tebal. Peristiwa ini cenderung akan mengarah pada hasil lapisan yang kasar dan akan mengurangi terserapnya gas hidrogen dalam lapisan, menurunkan tegangan, serta mengurangi kerapuhan. Nah, yang terakhir ini ada contoh aplikasinya bagaimana hot dipping ini, metode hot dipping ini dipakai gitu. Ini ada contoh beberapa 2 gambar dari aplikasi hot dipping. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada beberapa pengucapan yang salah atau suasana yang kurang tenang. Sekian, terima kasih, selamat sore.